Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha semuanya? Ya, semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya. Baik, kali ini kita akan belajar masih tentang pengolahan data, yaitu ada di bab 8. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, disiapkan dulu alat tulisnya ya. Baik, kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana cara mengubah data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengubah data dalam bentuk tabel, kemudian diubah ke dalam bentuk diagram batang. Nah, sebelumnya akan Bu Kiki sebutkan jenis-jenis diagram, yaitu yang pertama ada diagram dalam bentuk tabel. Kemudian diagram batang, lalu yang ketiga ada diagram garis, dan yang terakhir yaitu ada diagram lingkaran. Oke, mari simak video pembelajaran berikut ini. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang jika diketahui bentuk tabelnya. Nah, bisa kalian lihat contoh yang kedua pada video pembelajaran yang kemarin ya. Nah, kita sudah mempunyai data tabelnya, data dalam bentuk tabelnya. Nah, ini akan kita ubah ke dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu bentuknya seperti apa? Ya, bisa kalian lihat di buku paket halaman 150. Baik, nah di sini ada data berat badan siswa. Nah, ini masih dalam bentuk tabel. Nah, ini akan diubah ke dalam bentuk diagram batang. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Langkah yang pertama, kalian tentukan judul diagramnya. Nah, ini data apa? Data berat badan siswa kelas 4. Ya. Berarti tulis dulu judulnya data berat badan siswa kelas 4. Setelah kalian menulis judul, langkah kedua kalian tentukan mana yang akan menjadi data di sumbu mendatar dan mana yang menjadi data di sumbu tegaknya. Ya. Nah, untuk data sumbu mendatar itu adalah data berat badannya, karena ini tentang berat badan, berarti berat badannya yang di bawah. Nah, banyaknya itu yang ada di sumbu tegaknya. Ini jumlahnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini menyatakan banyaknya. Seperti itu. Nah, misalnya ini berat badan 35 kg. Banyaknya berapa? 5. Berarti kita buat 35. Berat badan 35 itu tingginya sampai 5 di titik 5. Seperti itu. Kemudian 36 itu jumlahnya 3. 36 berarti tingginya cuma sampai di titik 3. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Ya, paham? Baik, setelah itu kita akan coba ke contoh yang kemarin ya. Ya. Data nilai ulangan tematik. Kita sudah punya data tabelnya. Nah, ini akan kita ubah ke dalam bentuk diagram batang. Oke, langkah pertama, tentukan judulnya, yaitu data nilai ulangan tematik. Oke, kalau misalnya di dalam soal itu dijelaskan kelas berapanya, berarti tulis kelas siswa kelas berapa. Ya, karena di sini tidak ada kelasnya, ya hanya seperti ini saja, berarti cukup menuliskan data nilai ulangan tematik. Oke, kita sudah membuat judulnya, baru kita membuat garisnya.
Oke, nah di sini kita lihat dalam tabel. Nah, ini untuk nilai 5, banyak siswanya cuma 1. Nah, dari banyak siswa ini kita lihat paling banyak itu berapa? Paling banyak itu 3 jumlahnya. Berarti kita buat titiknya paling sedikit 3 atau boleh lebih dari 3. Misalnya, Bu Kiki akan buat 5 titik ya. Nah, mulai nolnya dari sini ya. Nah, pastikan kalian menulis titiknya. Yang menentukan titiknya itu di bawah judul. Jangan sampai ke atas seperti ini ya. Oke, di bawah judulnya. Di sini kita mulai dari 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jangan lupa titiknya ya, supaya lebih jelas. Nah, kelihatan ya titik-titiknya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah membuat titiknya, kita tulis angkanya di samping sini. Nah, 0 itu kita mulai dari titik yang bawah. 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini Bu Kiki membuatnya dengan jarak 1 cm. Ya, dari titik yang satu ke titik setelahnya itu 1 cm. Nah, kalian boleh membuat 1 cm, boleh membuat setengah cm. Ya, kalau misalnya membuat garisnya itu panjang, ya, jumlah ini banyak siswanya itu banyak. Kalau banyak, kalian cukup setengah cm saja, ya, tiap titiknya. Oke, setelah itu kita buat sumbu mendatarnya. Nah, sumbu mendatarnya itu kita mulai dari titik 0 ini. Nah, oke, kita lihat di sini. Untuk mendatar itu data nilai ya. Data nilai itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti akan kita buat 5 garis untuk batangnya. Nah, jaraknya boleh 1 cm ya. Nah, ini untuk membuat batangnya. Yang pertama, kedua, 1, 2, 3, 4. Nah, nggak cukup garisnya, tambah lagi. 5. Dan harus konsisten. Ya, kalau misalnya jaraknya ini 1 cm, ya 1 cm semua. Ya, kalau setengah cm semua. Oke. Nah, sudah terlihat ya garis-garisnya. Nah, ini untuk daerah kita membuat batangnya. Oke, kita mulai dulu dari yang teratas, yaitu nilai 5. Nilai 5 di sini banyak siswanya 1. Nah, 1 itu titiknya di sini ya. Kita buat garis putus-putusnya supaya mudah ya, dan supaya lurus. Nah, di sini kemudian diarsir. Nah, ini untuk diagram batang nilai 5. Kemudian setelah nilai 5 sudah, kita beralih ke nilai 6. Nilai 6 banyak siswanya? Ada 2. Oke, ini banyak siswa ya. Nanti kalian membuat diagramnya
menggunakan pensil saja ya. Iya, jangan ada yang pakai pulpen. Khawatir nanti kalau ada yang salah membuat garisnya supaya mudah menghapusnya. Untuk nilai 6. Sekarang untuk nilai 7, banyaknya 3. Kemudian nilai 8, banyaknya 3. Nanti titik 3 itu sudah Kiki buatkan sampai akhir ya, sampai ujung. Jadi ini sama. Oke, selanjutnya untuk nilai 9, banyaknya 3. Ya, apakah sampai di sini sudah selesai? Belum ya? Oke, jangan lupa di sisi bawahnya dan sisi samping ini sumbu dituliskan ini apa namanya, ini data apa ya. Nah, di sini kan untuk data nilai, berarti kita tulis di sini ini nilai. Nah, ya kan ini menyatakan 5, 6, 7, 8, 9 itu menyatakan nih nilai. Nah, untuk 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Menyatakan apa? Menyatakan banyak siswa. Nah, sudah selesai. Seperti ini cara membuat ya diagram batang.